Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Anjani dengan NIM 24681006. Di sini saya dari kelas Ekonomi Syariah 1A dan saya akan menjelaskan tentang akad jual beli berdasarkan penyerahan barang. Yang pertama, bai muqayyadah. Bai muqayyadah berasal dari kata bai yang berarti jual beli. Jadi, bai muqayyadah atau barter merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara tukar-menukar barang tanpa menggunakan perantara alat tukar berupa uang. Lalu, ada landasan hukum bai muqayyadah. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW dan ijma ulama. 3. Rukun dan syarat bai muqayyadah. A. Rukun bai muqayyadah. Jadi rukunnya itu ada pihak yang berakad, ada barang yang dipertukarkan, dan ada ijab dan qabul. Adapun syarat bai muqayyadah, yang pertama, barang yang ditukar harus halal, barang tersebut harus jelas dan spesifik, barang yang dipertukarkan harus setara dalam takaran atau timbangan, dan kesepakatan kedua belah pihak. 4. Jenis barang yang boleh ditukar dalam bai muqayyadah. Yang pertama, barang halal, tidak boleh mempertukarkan barang haram, contohnya seperti khamar. Yang kedua, barang milik pribadi, contohnya itu hasil pertanian, hasil ternak, dan barang kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, manfaat bai muqayyadah. 1. Mengatasi keterbatasan mata uang. 2. Mempererat kerjasama antar individu. Dan yang ketiga, menghindari transaksi ribawi. 7. Tantangan dalam bai muqayyadah. 1. Kesulitan menentukan nilai barang. 2. Ketidaksesuaian kebutuhan. Dan ketiga, kesulitan dalam penyimpanan dan pengangkutan barang. 8. Implementasi bai muqayyadah di era modern. 1. Komunitas kecil atau pedesaan. Adanya tukar-menukar hasil panen atau ternak masih umum dilakukan di desa-desa. Yang kedua, dalam krisis ekonomi ketika mata uang kehilangan nilai, barter menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan. B. Bai al-mutlaq. Jadi pengertian bai al-mutlaq secara harfiah berarti jual beli murni. Jadi arti dari bai al-mutlaq adalah jual beli secara langsung, di mana penyerahan barang atau harga dilakukan di tempat transaksi atau seketika itu juga tanpa adanya penundaan. Adapun dalil-dalil bai muqayyadah, bai al-mutlaq, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Rasulullah, dan yang ketiga ijma ulama. 3. Rukun dan syarat bai al-mutlaq. 1. Rukunnya itu penjual, adanya pembeli, barang, harga, dan akad. Adapun syarat bai al-mutlaq, yang pertama, barang yang dijual harus halal. Yang kedua, barang dapat diserahkan secara langsung. Yang ketiga, penjual dan pembeli harus melakukan transaksi secara sukarela tanpa paksaan. Dan yang keempat, barang jelas dan diketahui sifatnya, lalu harga jelas dan disepakati. Adapun contoh praktik bai al-mutlaq. Yang pertama, pembelian di pasar. Contohnya itu ketika seseorang membeli sayur-sayuran di pasar dan dia menyerahkan uang kepada penjual. Lalu penjual itu langsung menerima sayur-sayuran yang telah dibeli oleh pembeli tersebut. Adapun keunggulan bai al-mutlaq, yang pertama, menghindari ketidakpastian atau gharar. Yang kedua, transaksi lebih sederhana. Yang ketiga, cepat dan praktis. C. Bai al-mujal. Definisi bai al-mujal adalah akad jual beli di mana barang atau objek diperjualbelikan secara langsung pada pembeli, namun pembayarannya itu ditunda. Dasar hukum bai al-mujal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Rasulullah SAW, dan yang ketiga ijma ulama. 3. Rukun dan syarat bai al-mujal. Rukunnya itu ada penjual atau bai, pembeli atau mushtari, barang atau mabi, harga atau staman, dan ijab dan qabul. Adapun syarat bai al-mujal. 1. Barang harus halal dan dapat diserahkan kepada pembeli. 2. Harga barang harus disepakati sejak awal. 3. Jangka waktu pembayaran itu harus jelas dan tidak ada unsur riba. 4. Praktik bai al-mujal. Adapun praktik bai al-mujal itu seperti pembelian rumah melalui developer dengan pembayaran bertahap. D. Bai al-muzayyadah atau lelang barang. Jadi definisi bai al-muzayyadah adalah jual beli melalui mekanisme pasar, di mana penjual itu menawarkan barang kepada sekelompok calon pembeli, dan calon pembeli yang menawarkan harga tertinggi itu berhak mendapatkan barang tersebut. Adapun dasar hukum bai al-muzayyadah: 1. Hadis Rasulullah. 2. Ijma ulama. 3. Rukun dan syarat bai al-muzayyadah.
Rukunnya itu ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dilelang, ada harga, dan ada ijab dan qabul. Syaratnya, barang harus halal dan milik pribadi. Tidak boleh ada unsur penawaran palsu. Penawaran harus jujur, dan barang harus diketahui kualitas dan kuantitasnya. Adapun praktik bai al-muzayadah dalam kehidupan modern ini seperti lelang aset-aset pemerintah atau swasta, lelang barang antik atau karya seni, lelang properti seperti rumah, tanah, dan kendaraan. Bai sarf atau pertukaran mata uang. Jadi definisi bai sarf yaitu akad jual beli yang khusus untuk pertukaran mata uang atau valuta asing. Dasar hukum bai sarf. Yang satu Al-Quran, 2 hadis Rasulullah SAW. 3. Rukun dan syarat bai sarf. 1. Penjual dan pembeli. 2. Barang yang ditukarkan. 3. Harga. 4. Ijab dan kabul. Syarat bai sarf. 1. Harus dilakukan secara tunai. 2. Jika jenis mata uang berbeda, boleh ada selisih, tetapi tetap tunai. 3. Jika jenis mata uang sama, nilai harus sama dan tunai. 4. Praktik bai sarf dalam kehidupan modern, seperti penukaran uang di money changer, transaksi jual beli di valuta asing melalui bank. Adapun contoh kasus bai sarf, seorang ingin menukar 1.500.000 dengan dolar Amerika Serikat. Jika kurs yang berlaku adalah 15.000 per dolar, maka ia menerima 100 dolar secara tunai. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi akad jual beli berdasarkan penyerahan barang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.